Dan saudara terkasih, kita bertemu kembali di dalam Zoom meeting Gereja Allah Baik Rehoboth pada siang hari ini. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan, buat kesehatan yang Kau berikan pada kami semua, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah yang sungguh luar biasa karena anugerah kesehatan yang Kau berikan atas kami semua. Kami mengucap syukur, terima kasih. Biarlah kami boleh mengawali ibadah ini hanya dalam nama Yesus Kristus dengan penuh sukacita dari Roh Kudus, dan juga Kau berkati juga hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau berkati Pak Yohanes Sunardi yang menjadikan berkat buat kami semua. Kami mengawali segala sesuatu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan saya kembalikan pada host. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, selalu rencana yang indah bagi kami ya Bapa. Haleluya. Dalam segala perkara Yesus ku punya rencana, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada
menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Segala penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami akan maju terus bersama-Mu Tuhan. Yang kami pegang hanya firman-Mu. Yang kami pandang hanya Engkau Tuhan. Yang kami inginkan hanya bersama-Mu. Bersama kehadiran-Mu ya Bapa. Ku kan berjalan bersama-Mu. Ku kan berjalan bersama-Mu Tuhan selamanya. Ku kan berjalan bersama-Mu, oh Yesusku. Sungguh ku cinta kepadamu Tuhan Yesus. Sungguh kami cinta kepadamu Tuhan Yesus. Kau gendong kami, Kau angkat kami. Tak pernah lelah kami jalan bersama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia Tuhan. Oh I believe. Oh I believe in you. I believe. Oh I believe in you. In you, my Lord, I believe in you. Kuduskanlah kami Tuhan, layakkanlah kami untuk menyembah-Mu, layakkan kami untuk menyembah-Mu. Segala kemuliaan bagi-Mu, segala kemuliaan dan hormat kami bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau baik Tuhan. Kami akan berhenti mengeluh ya Bapa. Kami berhenti mengeluh. Kami percaya dan hati kami penuh dengan sukacita. Terima kasih Yesusku. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Yesus punya rencana. Hatiku percaya Yesus punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Silahkan Pak Yo. Pak Yohanes, selamat datang di Rehoboth, Pak. Oke, semuanya shalom. Shalom, Pak. Kita percaya ya, walaupun kita berbeda di tempat, tetapi Amin. Tuhan kita adalah Tuhan atas tempat dan waktu. Tidak dibutuhkan kebersamaan secara fisik untuk melihat kuasa Tuhan. Amin.
Anda tahu, waktu seorang perwira berkata-kata, Tuhan tidak perlu datang, asal kau bicara aja, maka hambaku sembuh. Itu akan terjadi hari ini. Yang percaya katakan amin. Maka ketika Tuhan berbicara ada kesembuhan, maka dimanapun Anda yang menonton, atau nanti yang akan menonton berapa tahun lagi, kesembuhan itu nyata. Akhir-akhir ini kita membutuhkan yang namanya Yesus sebagai juru selamat, bukan untuk masuk ke surga, tetapi ketika kita masih hidup di tempat bumi ini. Kita butuh keselamatan dari sementara ini yang kita hadapi namanya COVID. Saudara, saudara mesti tahu kata-kata Immanuel setelah disebutkan beribu-ribu kali. Tetapi orang selalu berpikir bagaimana dia menyelamatkan kita ke surga. Immanuel itu tidak menyelamatkan Anda di surga, karena di surga sudah bersama dia. Immanuel itu diceritakan untuk kita selama di bumi. Jadi penyertaan Tuhan itu sempurna. Penyertaan Tuhan itu sungguh ada. Immanuel itu inilah sekarang yang sudah sering dikatakan khotbahkan, inilah saat Anda butuh namanya penyertaan. Ketika dia kaya, ya menjadi miskin supaya kita kaya, itu di bumi. Ketika dia sakit, pilurnya menyembuhkan kita di bumi. Kita tidak usah ngomong di surga dulu. Itu sudah pasti, karena dia punya rencana itu. Tetapi untuk mencapai kehidupan di sana, kita butuh penyertaan. Ketakutan itu akan menimpa setiap kita, karena kita nggak sadar Immanuel. Oke ya, sekarang kita akan belajar sedikit tentang firman Tuhan. Setelah itu kita akan tetap punya pengetahuan tentang COVID. Setelah itu nanti mungkin kita akan berdoa. Mungkin ada surat Tuhan yang akan disampaikan kepada Anda semuanya. Nah, sekarang kita akan belajar. Anda semua lihat slide ya. Judulnya hari ini adalah hidup yang dilindungi di saat mara bahaya. Saya ulangi lagi, hidup yang dilindungi di saat masa-masa berbahaya. Saya percaya ini judul benar-benar sangat dibutuhkan oleh siapapun, termasuk saya dan saudara. Ada satu hak istimewa sebagai anak Tuhan. Hidup itu pasti dilindungi. Ya, kalau engkau nonton bersama orang lain, katakan sebelahmu, hidup kita itu pasti dilindungi. Kita baca firman Tuhan di dalam Lukas 21 ayat yang ke-26. Saya ulangi lagi, Lukas 21 ayat yang ke-26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala sesuatu apa yang menimpa bumi ini. Ya, ini ya. Jadi sekarang akhir-akhir ini kita benar-benar takut dengan yang sedang menimpa sekarang ini. Ya, nanti kita akan belajar supaya Anda nggak takut. Karena satu perlindungan dari orang tua kepada anaknya itu tampak sebenarnya sebagai sesuatu yang pasti, tetapi sebagai seorang anak yang tidak sadar, ketakutan itu masih menimpa. Nah, sekarang kita akan belajar supaya saudara nggak takut lagi. Kita sekarang mau belajar ngomong ini dulu aja ya, tentang gejala umum COVID. Kalau kita akhir-akhir ini kan takut, dulu itu orang batuk itu enggak apa-apa ya. Sekarang ada yang batuk sedikit aja, sudah orang takut. Satu mall itu bisa takut ya. Jadi ada batuk kering, ada sesak nafas, ada demam, ada fisik melemah ya. Nah, ini tanda-tandanya. Ini Anda harus tahu dulu secara hikmat ya. Seperti Anda punya mobil, Anda harus tahu kalau jarum bensin turun, pasti bensinnya habis. Jadi kalau jarum bensinnya turun, jangan diisi oli. Ya udah bensin saja. Jadi harus ada hikmat untuk mengerti hal ini. Ya. Jadi itu tanda-tanda. Pertanyaannya begini sebenarnya. Kalau firman Tuhan sudah catat, sudah pasti ada perlindungan. Nah, kita lihat apakah dalam firman Tuhan sudah ada tanda-tanda penyakit infeksi ini. Kita lihat ya. Nah, Anda lihat sekarang. Di dalam Ulangan 28 ayat 22. Ulangan 28 ayat yang ke-22. He will afflict you with weakness. Nah, kelemahan, weakness, tubuh yang lemah gitu ya. Dalam bahasa Indonesianya nggak disebutkan, tapi dalam bahasa Inggrisnya disebutkan ini. Weakness.
Anda lihat ciri-ciri yang merah apa? Fisik melemah. Sekarang yang hijau, batuk kering. Kita lihat ayatnya ya, dalam Indonesia sudah ada. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering. Demam, nah sama birunya. Lalu sakit radang dalam paru-paru yang menimbulkan sesak nafas. Saudara harus tahu ternyata di dalam firman Tuhan sudah dicatat semua itu. Nah, nanti kita akan bahas ya. Anda tahu ya, di dalam Keluaran itu penyakit yang mematikan itu menular. Yang namanya kusta, itu menular, sudah ada. Sekarang adanya namanya COVID, menular. Lalu ada yang sampai dokter angkat tangan. COVID juga angkat tangan. Melelehkan darah harus disingkirkan. Tapi dua penyakit dalam perjanjian lama ini menular dan mematikan. Kalau sudah berdarah-darah, melelehkan darah, dokter sudah angkat tangan. Ingat nggak 12 tahun perempuan berdarah-darah itu? Tetapi penyakit menular ini kalau ketemu Yesus kalah. Kusta ketemu Yesus kalah. Ya, demam ketemu Yesus kalah. Nanti kita akan belajar banyak sedikit supaya Anda tahu Anda sedang dilindungi Tuhan. Anda tahu nggak sih soal demam? Itu ibu mertuanya Petrus itu pernah mengalami namanya demam. Kalau nanti Anda baca ya, dicatat aja Lukas 4 ayat 38 sampai 39. Dicatat aja. Lukas 4 ayat 38 sampai 39. Adapun ibu mertua Simon Petrus itu demam keras. Dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka dia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam. Dan demam itu meninggalkan dia. Itu keren banget, saudara. Jadi kalau Anda nonton berdua bersama sebelahmu, bilang kata begini, ternyata demam takut Yesus. Ayo kita ulang ya, 3, 4. Demam takut Tuhan Yesus. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Ternyata, saudara, jangan takut lagi. Bukan cuma badai yang dibentak diam. Demam itu loh dibentak diam. Jadi tempat yang aman itu, kondisi yang aman bukan demam atau tidak demam. Tapi ada Yesus, katakan Yesus. Nah, sekarang kita akan bahas supaya saudara tahu. Kenapa janjinya kita nggak kena itu mengapa? Nah, supaya saudara tenang ya. Oke. Anda lihat ya, ini ilustrasi. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 orang di sebelah kananmu, itu tidak menimpa kamu. Yang setuju katakan amin. Jadi begini saudara, ketika banyak orang tertarik memadamkan api, Tuhan nggak tertarik memadamkan api. Tuhan tertarik menyelamatkan kamu dari api. Sadrak Mesak Abednego ini takut. Tuhan, apinya nggak bisa mati ya. Tuhan bilang, tidak, malah dilipat 7 kali lipat. Ketika orang Kristen takut COVID, COVID-nya lebih ganas lagi. Tetapi Tuhan nggak lebih tertarik untuk menyelesaikan COVID. Dia tertarik apa? Walaupun 1000 itu mati kena COVID. Walaupun 10.000 itu mati sebelah kananmu karena COVID, penyakit sampar itu tidak menimpa engkau dan sekeluargamu. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara harus tahu, Pak, kok bisa Pak kiri kena, kanan kena, kita nggak kena? Loh, itu ada lagunya ya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku, kiri kananku ada Tuhan. Saudara tahu? Tempat yang aman itu bukan ada COVID atau tidak ada COVID. Tempat yang aman itu kalau ada Yesus. Kalau saudara meluangkan waktu siang-siang seperti ini, banyak orang-orang ke mall nekat karena sudah stres. Banyak orang-orang di rumah karena takut. Yang dilihat adalah berita yang menakutkan. Kalau Anda berani mengambil waktu siang ini untuk mendengar firman. Saudara tahu Mazmur bilang apa? Ketika firman disampaikan, dibebaskan kamu dari liang kubur. Oke ya saudara ya. Nah sekarang begini nih. Kita ini nggak tenang. Saudara tahu nggak, ketika seorang pejabat tinggi hendak melindungi Anda, bukan dia berada di sampingmu, tapi tentara penembak jitu itu ada di sampingmu. Jadi sekarang kita mau tanya, Pak, dalam bentuk apa sih Pak perlindungan Tuhan itu Pak? Supaya saya tenang Pak. Ayo kita lihat ayatnya. Mazmur 91 ayat 7 dikatakan kita tidak kena. Apa alasannya? Ayo kita lihat ini. Sebab malaikat-malaikatnya, Anda lihat gambar, ini ilustrasi ya, saya dilindungi begini.
diperintahkannya untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mazmur 91 ayat 7 dikatakan kita nggak kena. Alasannya apa? Ternyata ada malaikat Tuhan yang diperintahkan menjagai segala jalanmu. Yang setuju katakan amin. Nah, sekarang saudara lihat saya ya. Ternyata saudara, malaikat Tuhan itu diperintahkan oleh Tuhan, bukan kehendak malaikat. Ketika Tuhan bilang, 1.000 rebah sebelah sisimu, 10.000 sebelah kananmu, tidak menimpa kamu. Karena malaikat-malaikatku akan aku perintahkan untuk menjaga kamu. Nah, permasalahannya kan begini nih, yang mau kita bahas. Anda tidak kelihatan malaikatnya. Tapi boleh saya kasih tahu sesuatu, saudara? Virusnya ya tidak kelihatan, tapi ada. Anda harusnya mulai percaya bahwa malaikat Tuhan sungguh ada di sampingmu. Katakan sebelahmu, ternyata malaikat Tuhan itu ada. Seperti COVID yang tidak kelihatan, tapi ada, begitu pula malaikat Tuhan. Itu sungguh ada. Pak Yo kan ngerti, Pak Yo kan melihat. Bagaimana dengan saya nggak melihat? Ayo kita belajar, ada kisahnya ini. Dulu itu ada namanya Elisa, punya pembantu. Nggak pernah bisa lihat malaikat, jadi ketakutan. Ayo kita lihat ayatnya ya, supaya saudara diberkati Tuhan. Ini sebetulnya masalah Anda itu. Bukan COVID-nya, tetapi Anda, when we cannot see the angel, Ermi. Masalah sebenarnya itu adalah bukan COVID-nya. Apa sih? Anda tidak kelihatan pelindungmu. Contoh, ya saya kasih tahu ya. Kalau Anda tahu di sampingmu ada seorang malaikat yang menghunus pedang, Anda tidak takut. Masalahnya ini banyak, tapi Anda tidak kelihatan. Jadi masalah ini terjadi pada namanya dulu Thomas. Kalau aku tidak melihat, aku tidak percaya. Dulu banyak orang khotbah Thomas salah. Sekarang kita semua mengalami. Kita nggak melihat perlindungan itu, sehingga kita tidak percaya. Ada contoh Alkitab yang paling bagus. Apa yang terjadi kalau Anda tidak lihat malaikat? Ini, kita lihat ya. Dulu ada namanya Elisa punya pembantu namanya Gahasi. Ini lucu ceritanya saudara ya. Ketika pelayan itu bangun pagi-pagi, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya, aduh, Nabi Elisa, bagaimana nih? Apa yang kita perbuat? Ayatnya di 2 Raja-Raja 6:14. Catat ya, nanti dibaca lengkap. 2 Raja-Raja 6 ayat 14. Ceritanya ini Elisa lagi dikepung, saudara. Nggak bisa apa-apa, tentaranya banyak. Ini Anda lihat gambarnya ya, ilustrasinya. Ini bujangnya, di depan itu tentaranya. Begitu banyak tekanan-tekanan oleh tentara yang begitu banyak. Lalu bagaimana ini? Anda lihat ketika Gahasi ini memandang tentara, apa yang dipandang Elisa? Anda lihat ya gambarnya. Elisa memandang malaikat perang yang banyak. Nah, ini masalah nih. Yang satu lihat tentara menyerang dia, sampingnya Nabi Elisa melihat perlindungan tentara Tuhan terlalu banyak. Ini masalah besar dalam hidup kita. Kalau saudara tanya sama gembalamu gini, Bu, gimana Bu? Aku takut. Terus gembalamu bilang begini, lihat nih, sabar, Tuhan nggak pernah salah. Nah ini, Anda lihat masalah, gembalamu lihat pertolongan. Yang tersinggung katakan amin. Nah, seringkali gembalamu kalau bicara kan gini, enggak apa-apa, ya jok ninggal no ibadah. Ayo cari Tuhan, sing sabar, sing kuat. Karena dia dengan iman memandang pertolongan yang sungguh ada. Seringkali kalau kita hamba Tuhan mendoakan, itu juga jadi masalah kalau hamba Tuhannya itu enggak lihat ini. Nah, itu jadi masalah. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat ya, jawabannya apa? Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Nah, tapi kan masalahnya tidak kelihatan. Akhirnya, Anda lihat ini gambarnya. Yang 2 kecil ini Elisa dan Elia, sampingnya ini tentara, di atasnya tentara malaikat. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya.
supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga pembantu itu lihat. Tampaklah gunung itu dipenuhi dengan kuda malaikat dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Nah, ini saudara ya. Jadi saudara, saya percaya sebagai gembala, Ibu Maria, saya sebagai jawatan, ya, selalu berdoa buat jemaat supaya mata Anda terbuka. Kami tidak bisa nolong saudara, tapi kami hanya bisa minta tolong Tuhan supaya mereka ini melihat jumlah malaikat Tuhan lebih banyak daripada jumlah corona yang ada di kota ini. Ayo, sekarang saya akan jelaskan ini supaya dengan gambar supaya Anda tahu ya. Nah, kita ini sebagai tim penggembalaan, saya sebagai hamba Tuhan, nggak bisa nolong saudara, tapi kami bisa berdoa supaya mata Anda ini bisa melihat perlindungan Tuhan itu sungguh sempurna. Nah, sekarang ini Anda lihat ya, ini hanya ilustrasi, tapi menurut saya menolong saudara. Ini Anda lihat nih, ini saya nih, misalnya nih, jumlahnya lihat nih, ada corona berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anggap aja satu corona mewakili 1000. Berarti 9.000. Tapi Anda harus tahu jumlah malaikat. Ini Anda lihat gambarnya ya. Jadi kalau misalnya saya lihat corona, tidak kelihatan apa-apa. Tapi Anda lihat ini, jumlah malaikat Tuhan ini. Begitu lebih banyak daripada corona yang mengganggu kita. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan dulu, saudara. Masalah ini sebenarnya adalah seperti ini. Kalau saudara beli tempe, lalu saudara ini bawanya uang 50 juta begitu ya. Terus Anda deg-degan begini. Bu, saya ini beli tempe bawa 50 juta cukup enggak ya? Saya kasih tahu ya, Anda enggak cuma beli tempe, beli pabrik tempe. Nah, hatimu tenang toh? Takut kurang enggak? Enggak, karena bawa 50 juta. Kalau saudara tahu jumlah malaikat Tuhan lebih banyak daripada corona, hatimu tenang. Hatimu tenang. Saya ulangi lagi ya. Jumlah malaikat Tuhan yang menyertai kita lebih banyak dari jumlah corona yang ada. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu, saudara. Ini adalah hikmat yang luar biasa, saudara. Sehingga kau melihat anakmu pergi, kau tidak takut. Karena satu orang disertai Tuhan, sekeluarga disertai Tuhan. Ya, oke. Ini Anda lihat ya, binatang-binatang yang mengganggu kita. Nah, ini tadi sudah khotbah, sekarang saya kasih kedokteran sedikit ya, supaya ada hikmat. Ini loh musuhmu ini, ya, tidak kelihatan. Yang pertama, jamur, lalu dia ada juga namanya parasit, bakteri, dan virus. Ini bentuk aslinya, kalau saudara mau lihat, dalam mikroskop itu bentuknya kayak gini loh. Nah, ini aslinya kayak gini, ini tidak kelihatan tapi ya. Jadi saudara jangan nganggap nggak ada. Ada sungguhan ini, bentuknya seperti ini. Tetapi Anda jangan takut. Dia ada ini bukan karena mendadak ada, karena ada penciptanya. Permasalahannya, penciptanya sedang kau sembah. Dan dia sudah mati buat kamu. Jadi saudara sebenarnya harus tahu bahwa sesuatu yang seperti ini, virus namanya, tidak bisa mati. Tetapi kau juga menyembah Tuhan pencipta mereka. Jadi sebenarnya ini enggak ada hubungannya. Masalahnya itu hanyalah engkau lebih percaya enggak pencipta itu di dalam engkau hidup dalam naungan penciptamu. Nah, sekarang kita lihat yang ini yang tadi sebenarnya ya tentang demam. Ayatnya jelas, ini Anda catat aja ayatnya. Ya, Lukas 4 ini ya tentang Simon Petrus. Lalu juga ada masalah demam anak-anak kecil yang mau mati tapi enggak jadi. Nah, ini Paulus juga bisa. Ini pernah saya sampaikan dulu di gereja Anda. Nah, sekarang kita akan masuk penyebaran. Anda lihat semua gambarnya, harus lihat ya, biar Anda tahu. 3, 9, 27 per detik penyebarannya. 81, 243, berapa? 729, 2001. Waduh, enggak nututin ngitung, saudara. Jadi kecepatannya penyebarannya virusnya itu seperti ini hebatnya. Tapi Anda jangan takut. Ayo kita hitung ya. 1, dalam 1 detik yang sama, dia langsung berubah jadi 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187, 6005. Waduh, enggak nutut ngitung.
Jadi saudara harus begini. Saudara harus waspada, berdoa dan berjaga-jaga. Jadi saudara harus tahu ini dulu. Kalau saudara meremehkan mereka, maaf ya, sebenarnya secara psikologi, saudara juga sedang meremehkan perlindungan. Dengarkan saya. Sebenarnya virus ini tidak kelihatan tapi ada. Begitu pula dengan malaikat Tuhan itu tidak kelihatan tapi ada. Kalau kau sering menyepelekan yang tidak kelihatan, karena itu kau nggak belajar melihat penyertaan Tuhan itu sungguh ada. Karena tidak tampak, tapi sungguh ada. Seperti virus ini. Ya, oke. Sekarang kita akan belajar namanya hikmat Tuhan. Oke, Tuhan sudah kasih namanya sel darah putih. Anda lihat ini ya, namanya sel darah putih. Jadi memang Tuhan sudah kasih senjata sama kita untuk melawan, tetapi kita kadang-kadang kurang tahu ini. Namanya sel darah putih, leukosit. Anda lihat ya, ini ilustrasinya. Nah, ini Anda bisa lihat ilustrasinya. Itu lihat itu, virus-virusnya dimakan sama yang putih-putih. Namanya sel darah putih. Jadi Tuhan sungguh sudah pernah memberikan dalam hidup kita. Cuma nanti mungkin saya kasih penjelasan pola apa yang bisa memperlengkapi kita secara hikmat. Ya, oke. Imunitas itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama pelengkap, yang kedua apa? Membangun. Cuci tangan itu bukan imunitas ya. Tapi cuci tangan adalah memperlengkapi. Saya kasih contoh ya. Untuk menghidupkan sepeda motor itu butuh bensin. Tetapi ketika sepeda motornya sudah nyala, bisa jalan enggak? Enggak bisa. Kenapa? Enggak ada rodanya. Jadi roda tidak menghidupkan sepeda motor, tetapi memperlengkapi sehingga bisa jalan. Pola makanmu meningkatkan imunitas. Tetapi kalau enggak cuci tangan, Anda sedang tidak memperlengkapi pola makanmu dengan baik. Saya harapkan saudara diberkati Tuhan dengan hikmat ini. Saya akan ceritakan sedikit secara medis. Setelah itu kita belajar firman Tuhan lagi, kita berdoa dan saudara pasti dibebaskan. Ingat ya, apa yang Anda pelajari hari ini tidak menyelamatkan saudara. Tetapi memperlengkapi iman saudara untuk bertindak lebih hati-hati. Ya, Alkitab mengatakan apa? Jangan bodoh. Ya, waktu-waktu ini digunakan dengan baik. Ya. Yang kedua pakai masker. Pakai masker ini juga tidak menciptakan imunitas loh ya. Jangan salah ngerti ya. Ya, jadi pertama cuci tangan, pakai masker, lalu jaga jarak. Jaga jarak juga tidak menciptakan imunitas, tapi memperlengkapi. Yang menciptakan imunitas apa Pak Yo? Ini, pola makan. Nanti saya jelaskan sedikit. Lalu kedua tidur. Kalau Anda tidak tidur, sudah pasti daya tahan tubuh Anda turun. Katakan sebelahmu, jangan main Instagram, gitu. Jadi seringkali kita ini tidak tidur karena bukan merenungkan firman Tuhan, tapi handphonean. Ya, ya kalau mungkin tem gembala ngelihat WA, siapa yang perlu didoakan. Nah, tapi Anda harus waspada, tidur itu menciptakan imunitas. Yang ketiga, olahraga. Nanti saya tunjukkan ya, jangan sepedaan sering-sering. Lari, sepedaan, itu sering kena semua. Nanti akan saya jelaskan, jalan pagi 20 menit seminggu 3 kali, meningkatkan imunitas. Ya, jangan stres, kalau ini sudah pastilah, Anda sudah tahu, saya sering ngajar, jangan kamu khawatir. Tuhan yang bisa menyelamatkan engkau selalu bicara jangan khawatir. Karena kekhawatiran membatalkan sistem imunitas Anda. Saya kasih tahu ya, kenapa pasien datang ke rumah sakitnya sama, dokternya sama, ahli gizinya sama, ada nggak ketolong? Ayo, kenapa? Ternyata dia punya namanya penyakit bawaan. Yang satu datang dengan COVID, yang satu COVID tambahi darah tinggi. Yang satu COVID, yang satu dengan diabetes juga. Jadi ada, kalau ada ini Anda bisa lihat ya papan tulis saya,
Ini kita kasih tahu. Yang pertama, darah tinggi. Ini waspada ya. Jangan takut, tapi waspada. Itu darah tinggi yang pertama. Ya. Yang kedua, diabetes. Saya ya dulu sering khotbah, ayo jaga orang. Ada yang nurut, ada yang enggak. Padahal firman Tuhan itu kalau sudah disampaikan, pasti ada sesuatu yang akan terjadi di depan. Ya, waktu saya ngajar profetik, orang hanya mendengarkan doa. Dia lupa, saya bilang, jangan minum manis malam hari, karena saat-saat ini Anda butuh ini. Sebenarnya saya hanyalah jawatan, Anda punya gembala. Tapi saya adalah guru untuk memperlengkapi saudara. Seperti Mordekai dibutuhkan Esther. Elia dibutuhkan Elisa. Paulus dibutuhkan Lukas. Kalau Anda nggak tahu, Anda tahu gembala, kau punya gembala yang sudah mengundang saya sebagai guru memperlengkapi saudara. Saya ngajar ini sudah bertahun-tahun sebelumnya. Jangan minum manis, jangan makan jeroan. Kenapa? Kita kena COVID itu nggak apa-apa kalau nggak ada tambahan-tambahan ini. Nah, sebenarnya Tuhan tuh sudah sayang sama saudara. Gembala saudara dari retreat, saya masih ingat. Retreat ngundang saya, minggu ngundang saya, Rebo ngundang saya. Karena beliau itu tahu, iman itu bisa naik turun. Tapi ketika engkau bertindak, maka imanmu itu sempurna, saudara. Dan ini saya ulangi lagi, jangan takut ya. Jangan takut yang penting. Tapi percaya, Tuhan ampuni aku mau hidup panjang umur. Bukan lihat anakku, tapi aku harus melihat cucu-cucuku melayani Tuhan. Karena orang benar tidak dirancang Tuhan melihat anak. Dia umurnya panjang sampai melihat cucu-cucunya. Tadi pagi saya sempat menghadiri ibadah ya gembala senior kita Pak Hosea. Ya, Tuhan katakan banyak tentang beliau. Dia itu ibadahnya disertai rasa cukup. Kalau saudara punya rasa cukup dalam beribadah, wah, diperkenan Tuhan. Dia nggak cuma hidup lihat cucu loh. Dia lihat cicit. Banyak orang bisa lihat cicit, tapi kondisinya tidak sedang dalam rel Tuhan. Beliau ini jadi panutan kita semua. Dalam rel Tuhan melihat cicit. Kenapa, saudara? Banyak orang lihat cucunya, tapi cucunya bunuh diri. Banyak orang lihat cicit-cicitnya jadi seorang yang jahat. Tapi kalau orang dalam naungan Tuhan, oh ya, tiba-tiba Roh Kudus katakan sama saya begini, yang umurnya 55 ke atas, jangan pernah takut kena. Banyak orang bilang tambah tua, tambah gampang kena. Saya kasih tahu rahasianya hari ini. Yang pertama, Musa. Musa tambah tua, tambah kuat. Yang kedua, Kaleb. Tambah 80, tambah strong. Kenapa? Dalam hadirat Tuhan. Jaga hidupmu dengan benar. Tambah tua, tambah sakti. Kenapa? Dikatakan kalau rambut putihmu, engkau dalam hadirat Tuhan. Itu engkau seperti orang tua. Tambah tua, tambah berbuah. Yang setuju katakan amin. Tambah tua, nggak layu daunmu. Saya berdoa di dalam GAP Rehoboth atau siapapun kau yang mengikuti acara hari ini. Atau kau yang akan menonton berikutnya. Saya katakan dalam nama Yesus. Perlindungan dari Tuhan tidak melihat umurmu. Perlindungan atas COVID tidak dipengaruhi oleh umur. Tetapi ketika kau bertemu pencipta itu, dia akan mengirim jumlah malaikatnya lebih banyak daripada COVID. Yang mengerti katakan amin. Tambah tua, tambah sehat. Saya tetapkan, walaupun saya bukan staf penggembalaan, tapi saya ini mentor Anda di bidang perlengkapan hidup jasmani ini. Saya katakan ya, dalam nama Yesus, kamu mulai tambah sehat, pulang tambah sehat. Selesai acara ini dalam nama Yesus, terimalah perlindungan Tuhan. Jangan takut lagi. Walaupun 1000 rebah, 10.000 rebah, itu tidak menghampiri kamu. Yang mengerti katakan amin. Saudara harus percaya. Lupa enggak kelihatan, Pak. Hidupmu bukan dari melihat. Dulu itu orang nentang-nentang begini. Sekarang mereka ketemu musuh yang enggak kelihatan. Baru kau sadar yang enggak kelihatan itu sungguh ada.
Iblis sungguh ada, COVID sungguh ada, tetapi kekuatannya tetap kalah sama yang sungguh tidak ada. Namanya Tuhan Yesus. Disinilah kita butuh sesuatu. Butuh sesuatu, saudara. Nah, sekarang saya tutup. Oh ya, ini saya selesaikan dulu. Darah tinggi, diabetes, ginjal, di GAB Rehoboth, saya masih ingat ada my brother yang mungkin sedang bermasalah dengan ginjal. Tapi saya kasih tahu ya, dalam nama Yesus, kalau engkau benar-benar kau mengerti, aku perintahkan segala sesuatu yang jahat. Saya lupa namamu, tapi Tuhan bilang, tiba-tiba waktu saya nulis ginjal ini, Tuhan bilang begini, sampaikan kepada gereja ini, ada satu orang yang pernah bermasalah dengan ginjal. Kau tidak akan pernah meninggal karena COVID. Itu saya bicarakan bukan karena saya pandai, karena ada hadirat Tuhan di antara kita. Yang setuju katakan amin. Itu sangat jelas. Orang yang punya ginjal pasti kena. Tapi engkau dalam nama Yesus, hidupmu bukan dari ginjalmu yang sehat, oleh karena kemurahan Tuhan. Dulu mami saya masih ingat, sebelum mami saya meninggal, dia bilang begini, kemurahanmu lebih dari hidup. Saudara kalau bangun pagi, bilang, Tuhan, terima kasih. Yang anak-anak muda nyanyinya lain boleh. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada. Gitu ya. Jadi beda-beda terserah. Tapi ininya satu, Anda mengakui hidup bukan dari masker, hidup bukan dari jaga jarak, tapi oleh kemurahan Tuhan. Saudara harus tangkap itu baik-baik. Pak Yu, apakah kita harus pakai masker? Harus. Kita belajar hari ini. Ya, kita belajar. Tapi sia-sia orang jaga kota kalau bukan Tuhan yang jaga kota. Namanya Yohanes. Oh, Yohanes namanya. Oke. Oh, saya kasih tahu ya, saya akan perintahkan dalam nama Yesus. Kau akan hidup panjang. Supaya gerejamu ini jadi kesaksian. Bahwa ginjal tidak mematikan orang. Tetapi penyertaan Tuhan yang membuat hidupmu lebih panjang. Dan kau akan melihat itu. Saudara sekarang memang ngeri, saudara. Ya. Nah, ini ginjal. Lalu ada namanya paru-paru, pneumonia. Lalu ada namanya jantung pasti ya, jantung dan stroke. Itu sudah pasti. Jadi 5 penyakit ini yang cenderung mengundang COVID lebih jahat. Tapi sebelum saya sampaikan lebih lanjut, saya tunjukkan dulu ya. Ingat ya, saya pernah cerita, saya ada, karena kita ini Zoom, jadi saya harus jelaskan Anda ini. Saya lagi cari bonekanya, supaya bisa jelaskan. Jadi, Anda lihat ya. Belimbing, ingat ya, belimbing ya, mentimun ya. Ini bukan pentung loh saudara, mentimun ya. Mentimun ketemu belimbing, ini adalah obat darah tinggi terbaik. Ya, catat ini baik-baik ya. Kemarin saya habis seminar dengan beberapa asuransi, mereka minta jus-jus untuk penyakit bawaan ini. Jadi ini paling penting ya, belimbing ini. Lalu saya akan masukkan lebih dalam, nanti kita bisa ya, kita doakan, jangan takut pokoknya saudara ya. Nah, sekarang penelitian kedokteran dulu, sebelum saya menyampaikan suara Tuhan. Karena sebenarnya sudah cukup banyak ini yang saya dengar di telinga ini. Nah, tapi saya harus selesaikan ini dulu, supaya saudara benar-benar diberkati Tuhan. Tadi saya sempat Zoom ya, dengan senior pastor kita, salah satu penatua, maksudnya penasihat kita, Bapak Amos ya, Bapak Amos Jayaratnam ya, dia, Anda lihat ya, orang dalam hadirat Tuhan sudah umur seperti itu. Ya, tapi saudara harus tahu, seperti Kaleb, saya berdoa di GAB Rehoboth, siapapun yang usiamu sudah 50 tahun ke atas, terimalah perlindungan Tuhan sempurna. Kamu akan hidup panjang untuk melihat anak cucumu. Kau tidak akan pernah meninggal karena kau didesain panjang umur dan melihat cucumu melayani Tuhan. Ya, maaf ini khotbah saya potong sebentar karena suara Tuhannya begitu kuat. Saya akan berdoa buat Ibu Maria Sidarta. Sikato narata mata naratona.
sinato ratana kana rataka sinata. Ada 3 hal yang Tuhan mau bicara dengan Ibu. Simatona manatarataka sikutakatanata. Sikatanarataka sinata. Ada kata-kata yang harus engkau dengar. Ini panggilan Tuhan buat engkau. Hei orang yang diurapi Tuhan. Itu kata-kata pertama yang harus kau catat baik-baik. Bahwa Tuhan memanggil engkau lagi bukan dengan nama Maria. Tetapi hei orang yang diurapi. Pagi-pagi kau harus bangun dan berkata-kata, aku orang yang diurapi. Kekuatanmu, kata Tuhan, bukan dari kepiawaianmu, bukan dari kepandaianmu, karena engkau adalah orang yang diurapi Tuhan. Itu yang pertama, maksud baik-baik. Yang kedua, dekade akhir tahun, Desember, kau akan melihat breakthrough besar-besaran di dalam gerejamu. Tuhan tahu kau punya beban, tapi engkau ini bukan wanita biasa. Engkau ini orang yang diurapi. Aku akan membangkitkan angkatan untuk mengerti bahwa engkau dipilih Tuhan. Yang ketiga, tukato narataka sinata. Ada anakmu yang sakit akan disembuhkan Tuhan. Jangan takut, hai orang yang diurapi Tuhan. Karena ketika satu orang diurapi Tuhan, seperti Nuh, anak dan menantunya diselamatkan Tuhan. Yang terakhir, kau sudah kehabisan banyak dana. Sumako naratakasi untuk pekerjaan Tuhan. Turato natoka naratasi. Aku akan membangkitkan timur, kata Tuhan. Dari timur, dari orang yang tidak menyembah Tuhan. Akan dipakai Tuhan hatinya untuk memberkati engkau dan pelayananmu. Terimalah berkat kuasa, kesembuhan, kesehatan, kebebasan dari para virus-virus ini di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan bilang tulang-tulangmu akan dibikin seperti anak muda. Supaya orang melihat inilah orang yang diurapi Tuhan. Terimalah berkat kuasa dari Tuhan yang Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada anakmu perempuan yang dekat dengan engkau. Dia akan mulai bernubuat. Dia akan berdoa dan bermimpi-mimpi. Dia akan menyampaikan. Dia punya anak 3. Dia akan menyampaikan nubuat. Bahkan anaknya perempuan akan mulai memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara. Maaf saudara, tadi karena terlalu kuat, saya harus sampaikan itu. Karena masih banyak, tapi saya bisa lupa nanti ya. Nah, ini, sekarang kita kembali aja dulu ke kesehatan sementara ya. Tangan Anda, kalau Anda punya tangan, coba dilihat ya, tangan Anda itu kelihatannya bersih, tapi sebenarnya seperti ini. Karena itu cuci tangan itu penting, karena dia memang dari lemak, saudara. Benar-benar dari lemak dan gampang. Nah, ini Anda lihat ini ilustrasinya nih. Jadi sorry ya saudara, kita ini pakai masker bukan seperti orang pakai masker, bukan saudara. Saudara jangan salah ngerti ya, kita tidak pernah takut sama seperti ini. Sebelum Anda belajar ini, Anda lihat saya dulu. Anda tahu nggak sih, Nabi Nuh itu bikin perahunya kapan? Nabi Nuh itu bikin perahu setelah dia percaya diselamatkan. Jadi cerita awalnya Nabi Nuh itu seperti ini loh saudara. Nuh, kamu selamat. Oh iya Tuhan, iya. Ayo bikin perahu. Lalu dia bikin perahu. Dikatakan Ibrani 11, oleh iman Nuh diselamatkan. Lalu dengan taat, katakan taat, membuat bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Saudara pakai masker bukan supaya selamat. Karena Tuhan sudah berjanji malaikat Tuhan lebih banyak dari jumlah corona. Baru dengan taat, katakan taat, memakai masker. Terus ada yang tanya begini kemarin, Pak Yo, kenapa teman-teman medis Pak Yo ada yang pakai double-double kalah? Nah, saya jelaskan saudara sekarang. Dengarkan saya ya. Saudara dan orang lain berbeda. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan ceritakan sedikit ilustrasi dari Alkitab. Dulu ada namanya Simpson. Tahu Simpson ya? Simpson yang gede itu. Tiba-tiba ketemu 1000 orang. 1000 orang ini kan banyak gitu. Dia satu. Dia tanya sama Tuhan, bagaimana cara ngalahkan Tuhan? Jangan takut. Sebelahmu apa? Rangkeledeh. Walah cuma rangkeledeh loh Tuhan buat apa? Hei, yang hebat bukan senjatamu.
yang hebat tanganmu. Kenapa? Karena tanganmu diurapi. Ketika kau memegang sesuatu, dibikin berhasil, saudara. Dan saudara tahu dia bisa mengalahkan. Jadi engkau pakai masker dengan orang lain pakai masker berbeda. Yang lain takut mati, saudara enggak. Saudara enggak takut mati. Saudara pasti selamat. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara pakai masker karena sudah dapat janji. Nah, kalau nggak percaya ya, orang disuruh kerja. Kira-kira bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Males saudara. Kenapa saudara pakai masker seneng? Karena pasti berhasil. Kenapa saudara buka toko? Karena pasti rame. Kenapa saudara nulis ujian? Karena pasti lulus dan masa depanmu jelas. Saudara jangan salah dibolak-balik. Dalam Tuhan, apa yang kita kerjakan diberkati. Pertanyaannya satu sih, sorry ya. Apa yang sudah kau kerjakan? Itu pertanyaannya itu. Saya kasih tahu ya, Nuh itu kapalnya kecil dibandingkan Raja Nimrod. Tetapi karena diberkati Tuhan, dibikin berhasil. Nah, sekarang kita lihat dulu hikmatnya, setelah itu kita akan berdoa ya. Oke. Anda lihat ini ilustrasi ya. Kalau orang OTG nggak pakai masker, lalu sebelahnya sehat juga nggak pakai masker, resikonya 90%. Catat ini baik-baik ya, dilihat ini. Jadi OTG, anggap aja saya, lalu ini ponakan saya gitu ya. Saya ini kena OTG nggak pakai masker, dia sehat nggak pakai masker, kenanya 90%. Tapi kalau saya OTG nggak pakai masker, dia selalu pakai, resikonya jadi 30%. Ini belum ngomong kuasa Tuhan loh ya, ini masih ngomong medis ya. Kalau saya OTG pakai masker, dia sehat nggak pakai masker, resikonya 7%, turun saudara. Nah, bagaimana kalau misalnya saya pakai, dia pakai, resikonya jadi 1%. Loh Pak, masih ada 1%. Catat baik-baik, apa yang kau pakai dibikin berhasil. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara harus paham ini. Harus paham. Saudara pakai masker bukan karena nggak punya iman. Gembalamu saudara, saya kasih tahu, tidak mengumpulkan saudara sekarang bukan karena dia emosi kayak anak kecil, panas-panasan iman. Dia juga sudah kangen. Tapi dia itu dewasa pikirannya itu. Dia tahu Anda itu butuh sesuatu. Sekarang saya kasih contoh nih. Gimana sih Ibu Gembala ini kayak nggak punya iman? Lu ngawur aja. Saya kasih tahu ya. No. Nah, yuk kita belajar ya. Kita lihat. Lihat saya semua ya. No. Itu kan ngajak anak menantunya. Gimana kalau satu ketika menantunya bilang begini, Papa, bosen Pak, wis seminggu Pak, ayo Pak renang Pak, loh ya mati saudara. Loh kalau gembalamu panas hatinya terus, ya wis kumpul aja kumpul. Nah, saudara saya kasih tahu, itu namanya gembalamu tidak punya hikmat. Karena gembalamu orang yang diurapi Tuhan, dia sayang sama kalian, dia masih mengadakan ini. Karena dia tahu kekuatan kita adalah ketika kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi gembalamu tidak mau ada setan yang bisa mencuri kesempatan kelalaian ini. Ketika beliau, jadi saudara harus tahu ya, ketika beliau ini mengadakan seperti ini, karena percaya jemaatnya tidak tersentuh oleh COVID. Yang setuju katakan amin. Jadi dia mengadakan Zoom ini bukan karena takut kena, karena sudah pasti tidak kena. Yang setuju katakan amin. Kalau engkau menonton dengan sebelahmu, katakan, kamu pasti tidak kena. Bukan GAB Rehoboth yang hebat, tapi Yesus yang mengurapi gembalamu itu yang hebat. Saudara catat ini baik-baik, supaya nggak ada perkataan, gimana ini gereja nggak ada iman. Bukan. Gereja ini adalah gereja yang berhikmat. Saudara harus paham itu, gembalamu cinta kalian semua.
Jangan, gembalamu tidak mau seperti yang pernah ada itu. Emosi, ngumpul-ngumpul, kena. Dia bertanggung jawab dengan jiwa saudara. Mungkin saudara bisa lupa dengan gembala saudara. Tapi gembala saudara bertanggung jawab satu-satu orang. Saudara ini, dia ditanyai Tuhan. Ayo ya apa itu? Apa sih mau kerja no, di jemaatmu? Tuhan, aku cuma ingin mereka menyembah Tuhan. Walaupun tidak kumpul. Repot ngadakan Zoom ini tidak gampang. Saya tidak ketemu Koko Hendra sudah berapa bulan ya. Dari bulan apa nih? Terakhir ketemu hanya makan, saya ulang tahun aja gembalamu. Ya saya kasih tahu aja, ini kan keluarga semua. Gembalamu itu sayang sama keluarga kita. Terus tidak ketemu loh. Saking, waduh, kita kepingin ketemu, tapi kita tahu saudara. Emosi kita tidak boleh menjadi peluang setan untuk menjatuhkan kita. Kedewasaan ini harus saudara dukung ini. Tolong ngomong sama teman-teman, ayo gabung, ayo. Ini sudah serius ini. Ya, jadi ingat ya, jangan takut ya, tapi bijaksana. Ya, ini yang paling penting, saudara. Cuma saudara itu kepinginnya macam-macam, memang saya tahu. Saya kasih tahu ya. Contoh ini, kalau Yesus itu mau mati, dibunuh Herodes, Yusuf kepinginnya Herodesnya stroke loh, Herodesnya mati loh. Tapi Tuhan repot-repot kirim malaikat, bisiin pergi ke Mesir. Jadi ada hikmat kadang-kadang menuntun ke keselamatan. Saudara harus tahu ini. Kenapa Tuhan repot-repot bikin kapal? Katanya sakti Tuhan. Enggak. Karena pasti selamat ada hikmat. Ingat ya, saudara, olahraga bukan untuk sehat. Karena sudah pasti sehat. Karena itu olahraga. Karena toko-toko pasti rame, maka buka toko. Dan Tuhan yang buka tokomu. Tuhan yang bikin rame. Tuhan yang membebaskan kamu dari COVID. Saudara butuh kepercayaan lebih kuat akhir-akhir ini. Ingat Immanuel itu. Dia menyertai saudara dimanapun. Ya. Oke, ini terakhir. Anda lihat ya, orang yang nggak pakai masker, sebelah kanan darahnya ini. Ya, sebelah kanan saudara, tapi ini sebelah kiri ya, sebelah kiri. No mask ya. Jadi nggak pakai masker, kalau yang sebelah kanan ini darahnya bersih. Karena pakai masker. Ya, saudara, ingat itu sih. Bagi saya ini pengajar yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya sayang sama saudara. Jadi ketika engkau percaya kepada Tuhan, kau harus melakukan bagianmu. Ini nggak usah. Oh iya, ini pola makan aja ya. Pola makannya begini. Yang pertama pokoknya protein. Nah, ini saya jelaskan aja ya. Saudara, saya jelaskan seperti kita berdoa ya. Anda terserah ya. Ini ada telur, ya telur. Saya karena Zoom jadi saya pakai banyak ilustrasi ya. Ini telur, saya punya telur banyak. Ya ini lihat nih. Ya ini telur ya. Telur. Ini telur kampung. Ini telur lehoren ya. Nah, sekarang saudara, Pak Yu, saya boleh makan berapa Pak Yu? Nah, Anda lihat. Telur ini kalau saya bagi begini, saya buka kuningnya ya. Saya buka ya. Nah. Saya ambil kuningnya saja, maka putihnya ini ya. Jadi ini putihnya, ini kuningnya. Kalau Anda sudah umur 50 ke atas, kuningnya satu aja ya. Pak mau agak banyak telurnya, ya putihnya boleh double. Tapi kuningnya satu. Gitu ya. Pak, kalau sumber protein lain apa, Pak? Nah, ini saya ambilkan. Nah, ini Anda lihat nih. Ya, ini ada dua ini. Daging ini ya. Satu dagingnya itu bersih, satunya dagingnya berlemak. Kalau bisa saudara cari yang jangan berlemak ini ya. Cari daging yang lebih bersih. Gitu ya. Nah, ini pertanyaan ini yang dinanti-nantikan apa nih? Pak, ini boleh nggak padang? Nah, ini senengannya dewa-dewa katanya ya. Bukan manusia, dewa. Saya berguru supaya saudara nggak stres ya. Tapi ini saudara, kalau saudara makan, memang ada dua jenis. Ini aman ya. Tetapi ingat, supaya ini nggak ada masalah, ini enak ini saudara. Cuma saudara harus bijaksana. Bagaimana caranya? Ya, ditambahin ini. Ayo lihat ini. Tambah apa Pak Yu?
Ini loh. Oh, Pak itu rumput. Bukan, ini sawi ini. Ya. Jadi kalau Anda makan, harus makan sayur. Nah ya, katakan sebelahmu, berani makan kepiting, berani makan sayur. Gitu. Paham ya saudara ya? Ini. Nah, sekarang tanya ini, Pak, kalau ini Pak, nah ini apa ini? Ayo, udang. Kalau mau ngelawan udang, musuhnya cuma ini loh saudara. Saudara kalau mau makan udang, saudara jangan lupa. Jangan pesen soda minumnya. Ini loh musuhnya. Tomat. Lupa tomat sos. Bukan, tomat buah. Ya, ini beda ini. Nah, sebentar, saya ambilkan contohnya. Ya, ini tomat sos. Ya, ini loh, yang jos. Ya, ya ini ya. Oke. Ini yang ngerti ya. Jadi ini udang ini kalanya cuma sama jus tomat. Saya kalau mau pergi sama Ku Hendra makan udang ya harus tambah jus tomat pulangnya ya. Kalau enggak ya nggak bisa khotbah saya. Nah, itu ya. Nah, ini ding 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 apa ini? Cumi nih. Waduh Pak, jam 12 ngomong begini lapar ya enggak apa-apa ya. Ini cumi supaya nggak jadi masalah dalam hidupmu. Ini musuhmu. Bikin kepahitan hatimu nih. Nah, namanya pare. Kalau cumi ketemu pare, kalah ini ya. Paham ya saudara ya? Itu kurang lebih sedikit-sedikit. Tolong kalau minum kopi pagi saja. Jangan sore-sore. Karena kafein yang tinggi membuat Anda tidak berkualitas. Pak, kalau buah apa sih Pak? Yang murah, meriah, tapi sehat, Pol. Nah ini, guys. Nih, lihatin ini. Ini, Anda lihat nih. Buah apa ini? Fofaya. Nah, gitu orang Prancis bilangnya fofaya. Ini, Pak, nggak enak, Pak. Loh, ini sehat ini. Ini namanya kapsul vitamin. Kalau kita orang sekolah gizi, ini dahsyat ya. Pokoknya istimewa, murah meriah, di semua negara ada. Ya, top. Pak, kalau yang lainnya gitu, Pak, yang buat kolak-kolak gitu. Nah, ini jos ini besar nih. Ini ya, Anda lihat ya. Ini top ini. Ini bukan buat lempar-lemparan ini. Ini isinya beta karoten. Ini kalau dibikin kolak ya atau dikukus, daya tahan tubuh anakmu istimewa. Yang punya anak-anak ingat ya, belilah Bu Kuning atau orang Surabaya bilang waloh. Ya, sepotong aja dikukus, istimewa. Pak dibikin kolak, boleh. Ya, pokoknya secukupnya. Pepaya, oranye. Lalu oranye. Pokoknya yang oranye bikin daya tahan tubuh naik. Pak, kalau yang lainnya apa, Pak? Oranye-oranye, Pak. Ya, wes ini. Wortel. Ya, wortel juga bisa bagus. Itu kurang lebih dari saya. Tapi ingat, banyak orang makan buah juga gagal. Kenapa? Karena mengandalkan buah. Ingat itu. Terakhir sebelum saya akan berdoa menyampaikan surat Tuhan. Adam itu pernah dimarahi Tuhan. Tapi yang dipukul bukan Adam, tapi tanahnya. Jadi tanah ini sudah terkutuk. Kok nggak bisa mengandalkan buah dari sesuatu yang terkutuk? Kecuali Kisah Rasul mencatat kau akan menerima Roh Kudus kembali berkuasa. Nah, apa yang kau pegang tanganmu sekarang berhasil. Kenapa? Ada Roh Kudus. Karena itu Anda butuh Roh Kudus. Katakan sebelahmu, kamu butuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang membuat kau kembali berkuasa. Lupa apa hubungannya ada Roh Kudus dan bisa makan buah berhasil. Dengarkan saya ya. Di awal kitab Kejadian, ada namanya Roh Allah melayang di bumi. Dia yang bilang, jadilah buah. Jadilah. Jadi kalau kamu ada Roh Kudus, ada sesuatu yang baru dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Maka waktu engkau makan jeruk, kau bilang Roh Kudus. Ada kuasa Tuhan di sini. Kenapa? Orang yang bisa mengaku Yesus Tuhan, nggak ada kalau nggak tanpa Roh Kudus. Jadi kalau misalnya gembalamu berdoa, selalu dimulai apa tadi kebaktian? Doa. Selalu ingat Tuhan.
Apa-apa? Yesus. Itu Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, gembalamu atau siapapun tidak bisa mengajar tentang Tuhan. Nah, kejelekannya orang Kristen satu. Habis ngomong Roh Kudus, kalau makan udang goreng, udah lupa. Kau harus bilang, Roh Kudus, urapi tanganku. Apa yang ku makan dibikin berhasil. Itu rahasianya. Ya, saudara-saudara mengerti? Yang mengerti katakan amin. Ayo kita mulai berdoa. Saya akan berdoa apapun yang harus Anda dengar. Saya tidak tahu siapapun yang hadir, tetapi Roh Kudus lebih tahu. Saya akan menyampaikan sesuatu berdasarkan Tuhan. Mungkin tim musik bisa mulai bermain dengan pelan tapi ya, supaya saya bisa konsentrasi. Saya minta pemain musik lagu ini ya, kalau bisa ya. Urapi kami sekarang ini dengan kuasa-Mu. Itu ya, saya akan mulai berdoa. Oke, untuk siapapun Anda yang bergabung tetapi Anda tidak terbiasa dengan mendengarkan ini, Anda ikuti aja karena ada Roh Tuhan di antara kita yang memang kita terbiasa untuk mendengarkan ini. Ya, jadi siapapun yang Anda yang bergabung, tapi bukan dari Jemaat GAP, mungkin Anda nggak terbiasa, tetapi Tuhan sedang menyatakan kebijaksanaannya, ya, hikmatnya. Oke, semua berdoa. Saya akan mulai berdoa buat saudara. Taruh tanganmu di dadamu, semua yang hadir, semua yang datang bergabung dan akan melihat, kau akan mendengarkan suara Tuhan. Tumatuna kunarutaka sinatakanata. Sinanura tamatanaraba. Situ narataka kunatunara. Simatu narutakana sinata. Saya tidak bisa melihat nama-namamu karena saya ini jauh. Saya ini dari jauh, laptop saya di depan sangat jauh. Saya memakai laptop yang jaraknya hampir 2 meter supaya melihat saya sekeliling. Jadi saya nggak ngerti siapa yang hadir. Saya hampir tidak tahu namamu satu-satu. Tapi Tuhan jelas ngomong. Ada seorang namanya Harry. Engkau seorang pengusaha. Maaf ya, saya mau nangis. Istrimu diberkati Tuhan. Ada yang namanya Harry, kau punya anak laki. Akan diberkati Tuhan. Kau punya bisnis yang mengelola sesuatu keuangan. Sukanuratana sinatuna. Simatuna rata sinutamatana. Pencernaan istrimu akan diperbaiki Tuhan. Anakmu laki-laki akan disentuh Tuhan. Kunatura, bisnismu tetap akan kuat, kata Tuhan. Jangan takut. Ada satu usaha makanan, aku tidak tahu ini apa. Tapi Tuhan akan kembangkan ke sana. Karena kau didesain untuk memberi makan orang. Ada 3 orang yang sekarang lututnya lagi sakit, kata Tuhan. Tapi kalau engkau percaya kepada Tuhan, kau boleh berdiri karena kakimu disembuhkan Tuhan. Kakimu akan sembuh total. Lututmu akan sembuh total, kata Tuhan. Ada yang kanan, ada yang kiri. Orang yang berbeda, tapi Tuhan akan sembuhkan total hari ini. Muta rata sinatana. Ina sinatora takana rata masanu tanah ratakana. Sinarata. Ada orang yang penglihatannya kabur. Tuhan bilang juga akan disembuhkan Tuhan. Metona monarataka sinanuna. Turata sinakunarta. Naramal sinaratakasi. Sinaturataka sinatuna. Namanarata. Ada yang punggungnya sering sakit, kata Tuhan. Punggungmu akan disembuhkan Tuhan. Total, kata Tuhan. Timatuna sikanur takasinata. Ada yang bermasalah dengan rumah. Tuhan bilang kontraanmu habis. Tapi Tuhan akan handle satu persatu dalam hidupmu. Sikamuna sinarutaka narataka sinota narataka sin. Munar
rata kasih, no rata kasih. Ada yang pencernaan Tuhan bilang, sakit mamuk, sakit kronis. Sudah bertahun-tahun kau sakit mah. Tapi karena engkau mencari Tuhan siang ini, Tuhan memberikan sesuatu kelonggaran dalam hidupmu. Kau akan disembuhkan Tuhan. Ada seorang laki-laki muda yang punya saudara kanker, kata Tuhan. Kanker saudaramu itu pun akan disembuhkan Tuhan. Tunarata kasih nama natarata kasih. Tunarata gama taranata sikana. Tuhan mau bicara dengan Irin. Sukanurata masinatunat. Anakmu yang perempuan akan mulai bernubuat. Sikunarata kasih. Simanurata narata. Jangan takut kamu. Karena bisnis keluargamu akan diberkati Tuhan. Ada satu saudarimu yang juga akan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada banyak saudara, tapi biarlah semuanya ini harus kau dengar. Tukanurata kasinata. Aku berdoa buat gereja ini Tuhan. Onarata kasinata matanara. Sikunarata kana sinatara. Aku tidak tahu. Aku tidak jelas karena aku jaraknya sangat jauh. Tapi Tuhan bilang yang memimpin puji-pujian hari ini. Somato darata kasinu. Kau akan mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kau akan mendapat kasih karunia kata Tuhan. Kamu akan menandatangani sesuatu. Akhir tahun ini kau akan menandatangani sesuatu. Dan Tuhan akan tunjukkan kasih karunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk semuanya catat baik-baik taruh tanganmu di dadamu. Tuhan berkata-kata ada janji istimewa. Bukan karena Tuhan pilih kasih, tapi ada janji istimewa untuk siapapun yang hadir langsung hari ini. Kau membuang waktumu untuk Tuhan. Maka Tuhan akan memerintahkan para malaikat itu untuk menjaga kalian semuanya sekeluarga. Tidak ada dalam nama Yesus roh COVID-19 yang akan menyerang keluargamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami lepaskan kuasa, berkat, anugerah, kemampuan. Tukatoma tunarata kasih. Sinaratana tanah karata kasih. Hendra, kamu kalau ada pilihan 3, kau harus pilih 2. Ada sesuatu yang harus kau pilih tahun ini. Tapi kau harus pilih yang satu yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan ada satu niatmu yang jangan dilakukan. Karena Tuhan akan pakai kamu lebih kuat di dalam pelayanan ini. Kamu akan tahun-tahun ke depan, kau akan menceritakan sesuatu yang bukan dari kamu. Tapi Tuhan akan pakai bibir, lidah, dan tanganmu. Tuhan akan mencukupkan, membesarkan anak-anakmu. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa, bersyukur buat gereja yang diberkati Tuhan. Spesial buat my sister, Bu Maria. Orang yang diurapi Tuhan. Terimalah satu kuasa, berkat, anugerah dari Bapa Tuhan yang Maha Kudus. Dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Akan menaungi hidupmu. Kau akan kuat. Kau akan berumur panjang. Kau tidak akan tersentuh oleh penyakit sampar. Karena Tuhan mengurapimu. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur. Terima kasih untuk sesuatu yang harus disampaikan. Biarlah semua ini hanya dari Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan. Amin. Terima kasih saudara. Saya bersyukur. Terima kasih semua. Saya kangen ya kapan bisa ketemu lagi. Ibu Maria, saya kembalikan kepada Ibu. Ya, terima kasih banyak ya Pak Yo. Saya juga kangen sekali. Duh, ya ampun. Tadi pagi saya kelihatan Pak Yo. Duh, rasanya mau tak panggil sama saya. Tadi pagi saya juga lihat Pak, streamingnya tadi pagi. Luar biasa Pak, itu patut ditiru gembala senior kita. Kita melayani tanpa pamrih. Betul-betul tidak ada balungannya Pak, tidak ada tulang rinya itu. Keluarga, satu keluarga semua, 4 turunan. Puji Tuhan saya bernaung di bawah GAB. Luar biasa GAB. Luar biasa Pak, saya katakan. Terima kasih untuk pelayanan Pak Yo pada pagi hari ini. Pak
Yo kalau masih ada waktu sedikit Pak, saya mau minta tolong untuk mendoakan satu jemaat Pak yang baru selesai operasi. Eli di mana Eli? Ada. Eli, namanya Eli Pak, dia barusan selesai operasi. Mohon didoakan Pak. Mohon bisa didoakan ya ini Eli. Eli, kamu keluar suara Eli. Ya, ya saya. Ya. Ya. Bilang sama Pak Yo minta didoakan ke kamu yang kamu beritahu Pak Yo, tolong saya didoakan. Ya, Pak Yo, saya minta didoakan. Habis operasi ya, Eli ya? Iya, iya Pak. Operasi apa? Kista. Oke. Anda punya saudara laki-laki? Ada. Satu orang. Saudara laki-lakimu hari ini hadir? Nggak ada, di luar kota Pak. Oh, mungkin saudaramu laki-laki ini yang berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, tadi saya bilang apa? Ada orang yang punya saudara kanker tumor kista disembuhkan Tuhan. Jadi kadang-kadang lain tempat, tapi ketika dia mendoakan Anda, Roh Tuhan itu hadir. Jadi tadi kan saya sudah katakan ada yang kista tumor, yang punya saudara. Jadi punya saudara yang kista tumor. Tapi kita akan berdoa lagi. Ada yang namanya Heri. Bentar saya dekat, soalnya ini jauh banget, 2 meter dari. Loh, ini kan koko saya, kopol. Iya Pak. Heri banyak Pak. Enggak, ya enggak nyangka, soalnya bilangnya bukan Paul Heri. Saya ngerti kenalnya ini koko Paul Heri. Ya enggak tahu itu Anda punya anak laki-laki. Oh ya punya ya, benar ya. Iya. Ya, itu diterima aja. Pencernaan istrimu, kesehatan istrimu akan disempurnakan total. Ada hormon-hormon yang akan total. Ya. Amin. Ya, saya nggak tahu ada yang main drum, main bass itu juga dapat kasih karunia. Oke, sekarang gini konsepnya, Eli, ya taruh tanganmu di dadamu, ayo semua kita berdoa. Kalau di gereja ini memang kita terbiasa berdoa itu bersama-sama, ya saudara. Ayo taruh tanganmu di dadamu. Munarataka sinato mato narataka. Eli, dengarkan apa yang Tuhan mau bicara dalam hidupmu. Permasalahan terbesarmu bukan kista. Masalah terbesarmu adalah nasar, kata Tuhan. Ada sesuatu yang harus kamu bayar kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menghukum kamu, tetapi sisi kuasa gelap yang mengambil keuntungan di sana. Tetapi atas nama Yesus, aku mengatakan satu hal. Di dalam nama Yesus, kistamu tidak akan pernah kembali di dalam hidupmu. Ada satu pemulihan yang sempurna. Ada laporan medis yang mengatakan persentase untuk tidak bebas. Tapi aku berkata-kata atas nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu. Kamu sembuh total. Terimalah kuasa. Terimalah berkat. Anugerah, kemampuan dari Tuhan. Tuhan juga bilang kamu punya masalah lebih penting lagi, ekonomimu. Ada terobosan ekonomimu. Oh jangan takut, kata Tuhan. Tuhan akan selesaikan. Yang terakhir saya tidak tahu ini apa, tapi kok ada hubungan orang yang sangat menyakiti hatimu. Kalau engkau berkenan mengikuti suara Tuhanmu, hari ini kau harus mengampuni dia. Kami lepaskan kesembuhan sempurna, total, berkat anugerah. Keram-kerammu akan dicabut oleh Tuhan. Kesemutan-kesemutanmu, rasa sakitmu, kata Tuhan, akan hilang total. Tuhan akan bilang, kau akan bersaksi kepada semua orang. Bukan siapa-siapa yang menyembuhkan aku, hanya Yesus Juru Selamatku. Terimalah berkat
kuasa, keselamatan, kesembuhan di bumi ini, supaya suasana surga pindah ke bumi. Terima kasih Tuhan. Yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin. Amin. Terima kasih Pak Yu. Sama-sama. Terima kasih Pak Yo. Terima kasih. Nanti Pak minta satu lagi Pak, anak buah saya. Namanya Martin, sakit bengkak-bengkak semua Pak. Sampai bingung saya Pak. Martin. Martin di mana Martin? Ya, halo Bu. Ya. Ya, kamu beritahu sama Pak Yo, minta tolong Pak Yo. Oh iya Pak, saya minta tolong untuk didoakan. Martin, kamu pelayanan apa? Pelayanan musik tuh. Yang Saya pegang tadi keyboard, bilang, Pak. Ya, oke. Kamu punya anak perempuan? anak laki-laki Pak, masih kecil. Ini anak laki-laki? Oke. Iya. Oke, kita berdoa ya. Tuhan, aku terima kasih, aku bersyukur buat Martin. Aku percaya sesuatu. Ada sesuatu yang kau kerjakan kepada Martin ini. Tukato narataka simata narata. Timato narataka sinataka. Simatu narataka manarataka. Aku lihat ada sesuatu di bahu, ada sesuatu yang mengganggu syaraf. Hormon-hormon. Tapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang bisa dipikul oleh darah Yesus. Jangan takut, kata Tuhan yang pertama. Jangan bingung, kata Tuhan. Tetapi memang harus ada yang diselesaikan. Kau harus cari mentor gembalamu. Kau harus selesaikan, ada sesuatu yang harus diselesaikan, kata Tuhan. Maka Tuhan akan menyelesaikan bagiannya Tuhan. Yang kedua, aku tidak tahu, tapi ada Tuhan bilang, kau ada bermasalah juga dengan tempat tinggal dan kendaraan. Tuhan akan berikan sesuatu yang kamu tidak akan pernah pikir. Kalau kamu mendengar suara Tuhan Allahmu dengan benar, ada sesuatu yang akan kau dapatkan. Tetapi Tuhan minta selesaikan sesuatu itu. Kau harus cari gembalamu atau siapapun mentormu untuk menyelesaikan masalahmu yang Tuhan ingin kau rubah. Ada satu kebiasaanmu yang harus dirubah, kata Tuhan. Tuhan tidak setuju dengan apa yang kau lihat. Tuhan ingin kau melihat firman. Tapi Tuhan itu baik, Martin. Tuhan itu akan pakai kamu. Tuhan akan angkat kamu. Tuhan bilang kamu diremehkan orang. Tapi hari ini Tuhan akan menunjukkan kasih setianya kepadamu. Biarlah aku sebagai hamba Tuhan. Aku sebagai orang yang ditunjuk Tuhan. Memintakan satu kuasa pengampunan atas hidupmu. Engkau akan diampuni dan engkau akan dibenarkan oleh Yesus. Mulai sekarang, apapun yang mengganggu fisikmu itu, aku cabut dengan saudara-saudara bersama-sama dalam nama Yesus. Terimalah kuasa, terimalah berkat, terimalah kesembuhan, terimalah penyelesaian masalah. Semua akan diselesaikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ingat kata Tuhan, selesaikan. Karena kau harus menyelesaikan apa yang harus kau mulai. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus. Kami percaya mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima Terima kasih kasih Pak banyak Yu. Pak. Iya, Thank you ya Pak Yu, sama-sama. thank you. Saya selesai Pak Yu. Thank you Ya, banyak. terima kasih. Silahkan sama Pak Heri. Iya. Heri cuma Oke. satu Pak di sini. Oh, iya. Tadi dengarnya cuma Harry gitu. Jadi saya kalau Paul gitu saya langsung nyariin saya kuku saya ini. Oke. Terima kasih buat Ko Hendra, Irin. Ya, terima kasih. Terima kasih juga Pak, sama-sama. Mana nih Ko Hendra? Saya ingin lihat ini. Kangen saya. Mana nih Ko Ya, Hendra Pak. ini? Halo. Di halaman kedua ya? Ya Pak. Di halaman kedua atau halaman pertama?
Ini harusnya muncul sekarang ini, Pak. Oh gitu. Iya. Nggak muncul, Pak. Memang aku ini jauh banget. Oh ini kelihatan depanku persis. Ya. Iya. Ya, Rehoboth Surabaya. Aduh, Ko Hendra. Ini Iya, Pak. Nah, sister. Yang WL mana nih yang WL? Yang WL mana nih? Raymond. Saya, Pak. Oh, Raymond nah. Iya, Pak. Waduh. Hadir. Siap. Raymond nih hanya ketemu kalau di PTC Fitness itu loh. Ya. Sekarang sudah enggak, Pak Yo. Ya udah, Tuhan berkati semuanya. Ibu Maria, terima kasih buat kesempatan, buat persaudaraan, buat semua jemaat ya. Kita berdoa Tuhan bisa memampukan kita. Ya, ingat jumlah malaikat Tuhan lebih banyak daripada jumlah corona yang mengganggu hidupmu. Yang percaya katakan Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara ya. Terima kasih. Selamat siang mungkin ya. Silakan. Oke, kita sekarang masuk dalam pengumuman. Sebentar ya. Oke, sudah saya buka mic-nya. Ya, baik. Terima kasih Pak Yu atas firman yang telah disampaikan, yang telah memberkati kita semua pada siang hari ini. Untuk acara doa malam tanggal 14 Oktober hari Rabu malam, seperti biasa jam 7.30 tepat sudah dimulai, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Gunawan. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober tahun 2020, pukul 12 siang tepat seperti biasa, akan dilayani oleh Pendeta Paul Heri, yang mana kita akan bersama-sama belajar agar firman Tuhan kembali. Itulah pengumuman sepekan yang bisa kami sampaikan untuk jemaat Tuhan semuanya. Selamat bergabung, Tuhan memberkati. Saya kembalikan, Pak. Janji-Mu selalu nyata bagi kami Tuhan. Tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Kami umat-Mu percaya Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji kekuatan
kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Buat mereka yang percaya, karena Tuhan adalah ajaib. Mukjizat adalah sesuatu yang ajaib, yang tidak pernah bisa dipikir oleh pikiran manusia. Itulah Tuhan kita. Bapak Ibu yang saya kasih, kita sampai di akhir acara. Kita mengucap syukur dan kita satukan hati dan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kembali kami bersyukur untuk semua apa yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami, Tuhan. Kami ada sampai hari ini benar-benar karena kasih, karena karunia yang ada Kau berikan, Kau sediakan untuk setiap anak-anak-Mu yang percaya. Terima kasih pada siang hari ini Engkau sudah memberikan banyak wejangan dan pesanan Tuhan terhadap semua keadaan yang sedang kami alami. Demikian juga hamba-Mu ini percaya bahwa siang hari ini beberapa orang sudah disembuhkan oleh kuasa-Mu dan oleh bilur-bilur-Mu dan oleh kuasa darah Yesus. Hamba-Mu percaya. Dan juga Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur untuk adanya ibadah pada siang hari ini, yang memberikan kekuatan semangat dengan adanya firman-firman-Mu pada siang hari ini, yang menguatkan setiap hati di dalam menghadapi masa-masa yang seperti ini. Dan perlindungan-Mu Tuhan, hamba-Mu percaya sempurna atas setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk hamba-Mu, yaitu Bapak Pendeta Yohanes Sunardi. Kiranya Tuhan memberkati lebih lagi dalam kehidupannya. Perlindungan untuk keluarga, berkat untuk seluruh keluarga, anak dan istri, orang tua, dan apa yang beliau kerjakan Tuhan buat berhasil. Juga siang hari ini kami berdoa untuk jemaat Gereja Allah Baik Rehoboth yang siang hari ini belum hadir pada ibadah ini. Dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka alami, Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka dan pertolongan-Mu semuanya tepat pada waktunya. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat yang sudah memberkati Gereja Allah Baik Rehoboth, baik dalam kolekte, baik dalam persepuluhan, demikian juga yang sudah meluangkan waktu di dalam pelayanan. Hamba-Mu siang hari ini berdoa untuk mereka,
Kiranya Tuhan Engkau tambahkan rezeki bagi mereka. Sebab pelayanan ini semua juga ditunjang oleh mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya juga perlindungan-Mu sempurna buat mereka. Bapa di surga, kami sampai di akhir acara dan kami mengangkat tangan kami Tuhan. Tanda kami berserah kepadamu. Terjadilah atas setiap tangan yang terangkat. Sesuai dengan kehendak-Mu. Sesuai dengan rencana-Mu. Sebab apa yang Kau kehendaki dan apa yang Kau rencanakan untuk setiap tangan yang terangkat. Itu semua baik adanya. Karena Engkau Allah dan Bapa kami yang maha baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Siang hari ini Bapa di surga menurunkan segala berkat yang melimpah atas setiap tangan yang terangkat. Berkat perlindungan, berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat keuangan, damai sejahtera dan sukacita yang kami terima saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari jemaat yang hadir sudah menerima firman, menerima semua kekuatan dari Bapa di surga dan berkat yang melimpah. Mari sama-sama ucapkan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sampai jumpa di ibadah yang akan datang hari Rabu dengan tema doa malam